Saudara masih di Breaking News Kompas TV, saya Niluh Puspa, saya juga masih terhubung dengan Ibu Ruth Hana Simatupang dan juga ada Pak Dudi Sudibyo saat ini. Perbincangan masih berlanjut terkait dengan investigasi penyebab jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Saya ingin ke Ibu Ruth lagi. Ibu Ruth, ini dari flight data recorder dengan cockpit voice recorder begitu, apa yang bisa diungkap dari sana sebenarnya, Bu Ruth? Iya, kalau dari flight data recorder itu banyak sekali ya. Setiap pergerakan pesawat, termasuk hal-hal yang mengelilingi si pesawat itu tercatat dengan baik di dalam FDR. Dan itu dicatatnya bukan hanya per menit, tapi per mile second-nya juga tercatat semua. Jadi kemiringan, kecepatan angin, altitude, kemudian arah si pesawat, dan tentu kecepatan angin itu juga tercatat di dalam FDR, dan ini adalah salah satu faktor yang sangat membantu kepada tim investigasi untuk membahas apa kira-kira faktor utama penyebab kecelakaan tersebut. Kalau CVR sendiri, apa yang kita bisa ungkap dari sana? Oke, selain percakapan antara co-pilot dengan captain, itu juga akan tercatat suara-suara dari mesin yang ada di kokpit, apakah meneriakkan atau memberikan warning kepada pilot dan first officer mengenai keadaan pada waktu itu, apakah harus naik, apakah harus menghindari terrain dan sebagainya. Oke, jadi ada percakapan yang bisa didapatkan yang kemudian ini bisa menjadi bahan investigasi nantinya begitu ya, Ibu ya. Saya ingin ke Pak Dudi. Pak Dudi, apakah dalam satu kecelakaan, menurut pengalaman Anda, dalam satu kecelakaan bisa multifaktor begitu? Misalnya kalau kita bicara Sriwijaya Air kemarin, ini kan terbang dalam kondisi cuaca buruk. Apakah mungkin cuaca buruk ditambah dengan mesin yang juga bermasalah? Ada multifaktor begitu yang menyebabkan kecelakaan terjadi? Ya, memang kalau kecelakaan pesawat itu tidak pernah tunggal ya faktornya. Tidak tunggal ya, Pak? Tidak tunggal, nggak pernah tunggal. Tadi kan saya sebutin mengenai kedugaan saya kemungkinan ada sesuatu yang kita nanti bisa baca di black box ya. Kenapa dia belok begitu atau hilang? Itu semuanya tercatat. Ya, tidak detik demi detik itu tercatat sampai pesawat itu jatuh. Ya. Ini kan pesawat ini sedang terbang menuju ketinggian dari 10.000 ke 11.000. Antara waktu dia masuk ingin lewatin 2.000 itu, ya terjadi. Nah itu akan direkod dalam black box. Perilakunya bisa kelihatan. Terus sampai dia kecepatannya juga dia terekam gitu. Sampai dia pesawat itu nyemplung. Nah, perilaku dari pesawatnya apakah dia langsung menghujam, steep dive begitu, atau dia masih melayang-melayang. Nah itu juga ada di dalam ini data di flight recorder. Begitu Mbak. Oke, Pak Dudi, kalau dari pengalaman Anda, apakah kecelakaan udara, pesawat begitu selalu terjadi dalam kondisi cuaca buruk, Pak? Tidak. Ya ini kalau saya bisa bilang kecelakaan, saya pernah mengalami waktu terbang dari Singapura ke Los Angeles di 4 saya tahu itu pesawat anjlok gitu. Nah, apa itu? Kalau istilahnya tuh biasanya itu udara hampa, tapi kalau dalam istilah kita penerbang itu downdraft itu kemungkinan dia kena jatuhnya cukup jauh juga 2.000 kaki. Nah, jadi itu di suasana terang benderang. Nah ini juga saya lihat yang dialami oleh tadi yang saya sebutin Kapten John Prata dengan 2 pesawat dia terbang dari masalah rute ke Kupang mengalami itu. Tahu ya makanya selalu diingatkan oleh pramugari awak pesawat bahwa selalu mesti pakai seatbelt. Itu apa? Tiba-tiba begitu dia kalau nggak pakai ini bisa kebanting ke atas. Ya, kepala kena ini
bagus bin begitu Mbak. Jadi tidak harus selalu dalam kondisi cuaca buruk atau cuaca buruk tidak selalu menjadi faktor penyebab kecelakaan pesawat jatuh atau mengalami kecelakaan ya Pak. Nah, yang menarik juga ada fakta juga yang mengatakan bahwa Sriwijaya Air ini punya hutang ada 800 miliar begitu ke Garuda Maintenance Aero Asia begitu. Kalau menurut Pak Dudi, apakah ini bisa juga masuk dalam bahan investigasi KNKT untuk berbicara dari sisi maintenance nantinya? Ya tentu. Tadi kan saya sebutin kecelakaan itu bagaimanapun maintenance. Maintenance apa? Terkait dengan budget keuangan perusahaan. Di sini juga kalau faktornya ya termasuk human factor yang bukan langsung dengan perawatan alat-alat mesti komponen-komponen mesti diganti. Nah komponen-komponen ini kan mesti dibeli. Itu mahal Mas. Perawatan itu sangat mahal Mbak. Sehingga bisa kelihatan juga apakah ini benar-benar nanti kalau dibaca diteliti dia punya record of maintenance itu bisa kelihatan. Disinilah perannya bahwa perusahaan itu mesti healthy ya, yang baik itu bisa memelihara pesawat dengan baik. Oke, Bu Ruth, kalau dilihat perkembangan yang terjadi 4 hari, ini adalah hari keempat ya setelah pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini jatuh pada Sabtu lalu. Menurut Anda KNKT akan cukup cepat begitu melakukan investigasi kasus ini? Saya rasa belum ya, masih terkendala dengan penemuan black box-nya ini. Ya, jadi paling mereka akan fokus kepada wawancara kepada manajemen, kemudian regulator, pihak-pihak yang terkait langsung dengan pesawat itu sendiri seperti mekaniknya. Kemudian kalau dia terakhir melakukan perawatan di GMF dan mungkin GMF-nya juga akan diwawancara, masih sekitar itu saja. Iya. Jadi masih cukup panjang. Belum, ya masih cukup panjang sekali. Oke, baik. Kita tentu saja masih menantikan ya apa hasil investigasi dari KNKT terkait dengan penyebab kecelakaan Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182. Tapi yang paling penting saat ini adalah bagaimana tim gabungan untuk bisa segera mengangkat black box atau kotak hitam yang disebutkan titiknya sudah ditentukan sebenarnya begitu. Hanya saja terkendala beberapa hal, kemungkinan besarnya adalah black box ini tertutup oleh material ataupun puing-puing dari Sriwijaya Air termasuk juga tertutup lumpur. Ini yang kita nantikan tentu saja kerja dari KNKT selanjutnya. Terima kasih untuk perbincangannya ada Ibu Ruth Hana Simatupang, mantan investigator dari KNKT dan juga Bapak Dudi Sudibyo, pengamat penerbangan. Terima kasih Ibu Ruth dan juga Pak Dudi. Dan saudara, kita lanjutkan breaking news usai jeda berikut ini.